Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kembali lagi bersama channel kompeten. Nah, pada video yang lalu, teman-teman memberikan masukan untuk channel kompeten terkait dengan tindakan keperawatan. Jadi dimana masuk pesan untuk kami, Kak, tolong dong dibuatkan pembahasan tentang soal bagaimana tindakan keperawatan prioritas, kemudian apa sih untuk langkah-langkah selanjutnya dari tindakan keperawatan, ya. Nah, hari ini kita berikan tryout atau contoh soal dan pembahasan terkait dengan tindakan keperawatan. Mudah-mudahan teman-teman ini bisa membantu teman-teman dalam menghadapi ujian SKB. Baik, kita lanjut ke soal nomor 1, teman-teman. Nah, ini dia soal nomor 1. Seorang perempuan usia 42 tahun dirawat di rumah sakit dengan asma bronkial. Nah, hasil pengkajiannya dapatkan bahwasanya pasien mengeluh sesak, kemudian batuk berdahak dengan dahak yang kental, dan pasien atau klien ini mampu mengeluarkan dahaknya. Kemudian pasien juga tampak lemah, frekuensi nafasnya 26 kali per menit. Nah, saat diauskultasi paru terdengar suara wheezing dan rongki. Nah, pertanyaannya adalah, pada kasus seperti ini, apakah tindakan yang tepat yang harus dilakukan oleh perawat? Ya. Nah, A, apakah melakukan suction, atau B, memberikan posisi Fowler, ataupun C, mengajarkan batuk efektif, atau D, mengajarkan teknik relaksasi nafas dalam, atau E, kolaborasi dalam pemberian terapi nebulizer Ventolin. Nah, pada kasus seperti ini gimana nih teman-teman untuk pilihan jawaban yang tepat? Nah, jawaban yang benar adalah E, teman-teman, ya, yaitu berkolaborasi dalam pemberian terapi nebulizer Ventolin. Ya, nah, kenapa bisa demikian? Nah, otomatis teman-teman harus ingat data fokus di soal. Nah, kita bahas nih teman-teman untuk soal nomor 1. Nah, ini adalah opsi jawabannya dan ini adalah pembahasannya. Nah, teman-teman, perlu diketahui bahwasanya asma bronkial ini merupakan suatu kelainan, yaitu berupa inflamasi atau peradangan yang termasuk dalam peradangan kronik saluran nafas yang menyebabkan hiperaktivitas bronkus, ya, sehingga menyebabkan gejala episodik berulang berupa mengi, ya, kemudian sesak nafas, rasa berat di dada, dan bahkan bisa menjadi batuk. Nah, kenapa kita kolaborasi dalam pemberian terapi nebulizer Ventolin, ya? Nah, terapi nebulizer ini merupakan salah satu tindakan pemberian pengobatan pada pasien dengan kasus asma. Nah, nebulizer ini akan menyebarkan obat menjadi partikel yang lebih kecil ke dalam saluran nafas. Ya, nah, obat yang menyebar, ya, menjadi lebih kecil ke dalam saluran nafas bagian bawah sehingga dapat diabsorpsi, teman-teman. Nah, tujuan pemberian nebulizer Ventolin ini adalah memberikan efek dilatasi pada bronkus, ya, atau bronkodilator, ya. Jadi pada pasien asma ini kan bronkusnya kontriksi, ya teman-teman.
Nah, sehingga dengan pemberian nebulizer Ventolin ya, atau dengan memberikan nebul, ini bisa memberikan efek dilatasi pada bronkus ya. Kemudian bagaimana dengan tinjauan opsi lain, teman-teman? Contoh nih, misalnya memberikan posisi Fowler. Nah, jika posisi Fowler diberikan, ini tidak tepat, teman-teman. Karena posisi ini bukan tindakan utama yang dilakukan pada pasien dengan asma bronkial. Nah, kemudian bagaimana dengan mengajarkan batuk efektif? Ini juga tidak tepat ya, karena klien sudah dapat melakukan batuk efektif. Nah, ini memang nampak di soal ya, teman-teman. Kemudian bagaimana dengan opsi memberikan teknik relaksasi napas dalam? Nah, ini juga dinilai tidak tepat, karena teknik ini dapat diberikan pada pasien yang mengalami sesak nafas setelah diberikannya bronkodilator pada pasien tersebut, agar tidak terjadi penyempitan saluran nafas dapat teratasi terlebih dahulu ya. Jadi mungkin pemberian teknik relaksasi nafas dalam ini juga diberikan, tetapi setelah diberikannya terapi nebulizer Ventolin ya. Jadi kalau untuk prioritas tadi harusnya teknik nafas dalam ini adalah setelah diberikan Ventolin, teman-teman ya. Kemudian bagaimana dengan contoh misalnya memberikan suction ya. Memberikan suction ini juga dinilai tidak tepat, teman-teman, karena ini diindikasikan pada pasien yang mengalami sumbatan jalan nafas akibat akumulasi cairan yang berlebih. Sedangkan kalau di kasus kan tidak demikian, teman-teman ya. Nah, pemberian nebulizer Ventolin juga bisa membantu pasien untuk mengencerkan dahak sehingga mudah untuk dikeluarkan. Nah, demikian teman-teman untuk pembahasan soal nomor 1. Sehingga jawaban yang paling tepat itu adalah E, teman-teman, yaitu berkolaborasi dalam pemberian terapi nebulizer Ventolin ya. Paham, teman-teman? Nah, untuk soal nomor 1, mari kita lanjut ke soal nomor 2. Nah, soal nomor 2, teman-teman. Seorang laki-laki usia 45 tahun dirawat di rumah sakit karena fraktur tibia sepertiga proksimal tertutup. Hasil pengkajian ini didapatkan pada daerah fraktur ini tampak bengkak. Kemudian klien mengeluh nyeri dengan skala 8, gelisah dan berkeringat. Kemudian tekanan darah pasien itu 130/90 mmHg. Nadi 110 kali per menit dan pernapasannya 26 kali per menit. Nah, ini dia pertanyaan pada soal nomor 2. Apakah tindakan yang tepat dilakukan perawat pada kasus tersebut? A. Lakukan teknik relaksasi nafas dalam. B. Lakukan teknik distraksi. C. Kolaborasi pemberian analgesik. D. Melakukan pemindaian melewati 2 sendi. Dan E. Mengevaluasi adanya gravitasi. Nah, teman-teman, jawaban yang benar adalah C. Kolaborasi pemberian analgesik. Nah, kenapa bisa C jawabannya? Kita lihat pembahasan pada kasus nomor 2 ini. Nah, ini adalah opsi jawabannya dan ini adalah pembahasannya. Nah, teman-teman, yang perlu teman-teman perhatikan di sini adalah yang pertama, data fokus dari kasus kita. Pasien jelas-jelas di sini adalah fraktur tibia sepertiga proksimal tertutup. Nah, kemudian daerah frakturnya itu tampak bengkak ya, dan nyeri skala 8. Pasiennya gelisah dan berkeringat. Kemudian kita dapatkan juga di data fokus kasus kita
tekanan darah pasien itu 130/90 mmHg, kemudian nadinya 110 kali per menit, kemudian nafasnya juga 26 kali per menit. Nah, ini yang paling penting nih teman-teman. Berdasarkan data di atas, ini dapat disimpulkan bahwa diagnosa keperawatan yang ada pada klien kita adalah nyeri akut, teman-teman. Ya. Jadi untuk diagnosa keperawatannya adalah nyeri akut. Nah, kemudian intervensi untuk nyeri akut itu apa? Nah, untuk intervensi nyeri akut ini dilakukanlah manajemen nyeri. Nah, pada manajemen nyeri dengan skala nyeri ringan sampai sedang ini dapat dilakukan teknik relaksasi dan distraksi. Ya, kalau ringan sampai ke sedang, teman-teman. Nah, pada kasus kita kan nyerinya itu skalanya di skala 8. Sedangkan ini untuk skala 8 ini termasuk kondisi nyeri berat, teman-teman. Nah, sedangkan untuk kondisi nyeri berat ini diperlukan kolaborasi manajemen analgesik. Nah, untuk skala nyeri pada pasien kita itu adalah 8 tadi, teman-teman ya. Nih. Ya. Dan ini dikategorikan dengan nyeri berat. Ya. Nah, bagaimana dengan tinjauan opsi yang lain? Contoh, relaksasi napas dalam ya, atau distraksi. Nah, barusan aja kita sudah membahas bahwasannya untuk relaksasi nafas dalam dan distraksi ini tidak tepat karena teknik ini dapat diberikan untuk manajemen nyeri dengan skala nyeri ringan sampai sedang. Ya, kalau kita kan berat. Kemudian untuk melakukan pembidayaan melewati 2 sendi ini juga tidak tepat karena merupakan prinsip pembidayaan. Dan untuk mengevaluasi adanya gravitasi ini juga tidak tepat karena dilakukan untuk memastikan apakah terjadi fraktur. Sementara pada kasus kita sudah dikatakan bahwa pasien ini mengalami fraktur tibia sepertiga proksimal tertutup. Sangat jelas sekali, teman-teman. Untuk jawaban nomor 2 yang paling tepat itu adalah si kolaborasi pemberian analgesik. Nah, gitu teman-teman ya, cara menjawab untuk soal-soal yang keluarnya demikian. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya, teman-teman. Nah, ini adalah soal nomor 3, teman-teman. Seorang laki-laki usia 32 tahun dibawa ke rumah sakit dengan keluhan demam sejak 3 hari yang lalu. Hasil pengkajian, klien mengeluh demam, suhu tubuhnya 38,8 derajat Celcius, kemudian nyeri kepala dan nyeri pada persendian. Klien akan dilakukan pemeriksaan rampelit dan saat ini perawat sedang mengukur tekanan darah pasien dengan hasil 110/80 mmHg. Pertanyaannya adalah, apakah langkah selanjutnya yang dilakukan oleh perawat pada kasus tersebut? A. Melepaskan ikatan manset pada pasien. B. Memasang manset tensimeter di lengan atas kira-kira 3 jari di atas fossa kubiti. C. Pompa sphygmomanometer sampai batas poin rata-rata tekanan sistol dan diastol. D. Tahan sphygmomanometer sekitar 5 menit. Dan E. Hitung jumlah peteki di bawah antekubital fossa pasien. Nah, pada soal nomor 3 ini, teman-teman, yang ditanyakan itu adalah langkah selanjutnya. Ya, jelas di sini disebutkan bahwasannya saat ini perawat sedang mengukur tekanan darah pasien. Hasilnya sudah ada, 110/80 mmHg. Nah, kira-kira setelah mengukur tekanan darah sudah dapat hasil, apa yang harus dilakukan? Nah,
Apa nih teman-teman jawabannya? Ya, jawabannya adalah C teman-teman. Ya. Kenapa bisa C? Ya kita lihat. Nah, jadi kalau untuk tourniquet test atau rumble lead test merupakan bagian dari rangkaian diagnostik untuk dengue fever yang disarankan oleh WHO. Nah, prosedur ini merupakan penanda kerapuhan kapiler pada pasien dengan dengue fever, ya, atau demam dengue, ya. Nah, kita lihat kembali teman-teman. Ini prosedur yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah lakukan identifikasi pasien, periksa catatan medis pasien, cuci tangan kita, jelaskan prosedur dengan tujuan tindakan pada pasien, posisikan pasien senyaman mungkin, kemudian pasang manset tensimeter di lengan atas kira-kira 3 jari di atas pusat kemiti. Kemudian pompa sphygmomanometer sampai mendapatkan hasil tekanan darah. Nah, setelah dapat hasil tekanan darah, kemudian pompa lagi sphygmomanometer sampai batas poin rata-rata tekanan sistol dan diastol. Misalnya nih 100 tambah 70 berarti 170, ya, dibagi 2 itu menjadi 85 mmHg dan tahan selama 5 menit, ya. Kemudian setelah 5 menit lepaskan pompa, ya, dan tunggu selama 2 menit. Selanjutnya hitung jumlah peteki di bawah antikubital fossa pasien. Nah, hasilnya nanti jika positif terdapat 10 atau lebih peteki pada diameter lingkaran 5 cm, ya. Nah, pada pemeriksaan demam dengue, ya, ini yang langkah-langkah yang kita lakukan teman-teman, ya. Jadi kalau tadi itu yang paling tepat adalah jawabannya C teman-teman, ya. Jadi pompa sphygmomanometer sampai batas poin rata-rata tekanan sistol dan diastol, ya. Jadi mungkin teman-teman agak kalau belum mengerti, ini bisa dicatat ya teman-teman untuk prosedur pemeriksaan demam dengue, ya. Sehingga kalau pada kasus kita tadi pasiennya sudah dilakukan pemeriksaan tekanan darah, ya, sudah dilakukan dan sudah mendapatkan hasil tekanan darah pasien. Jadi pompa lagi sphygmomanometer sampai batas poin rata-rata tekanan sistol dan diastol, sehingga yang paling tepat itu adalah C. Demikian teman-teman untuk pembahasan soal nomor 3. Mudah-mudahan dapat membantu teman-teman yang akan menghadapi ujian SKB, ya, khususnya di bidang keperawatan gawat darurat, ya. Itu saja teman-teman, mudah-mudahan video ini bisa memberikan manfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa dukung terus channel Kompeten dengan cara subscribe, like, dan komen video kita teman-teman. Video masukan yang membangun, ya, ini sangat kami butuhkan untuk perbaikan channel kami teman-teman. Demikian teman-teman, semoga beruntung dan semoga teman-teman dapat nip untuk tahun ini teman-teman. Amin, amin ya rabbal alamin. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.